Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Aditya Yuda dari Fakultas Ilmu Komputer. NIM saya 260219555 dan jurusan saya adalah Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai bagaimana saya mengerjakan UTS guna menyelesaikan terkait penyelesaian UTS. Yang pertama ada 5 komponen IT infrastruktur di BINUS. Oke, jadi masuk yang pertama, platform perangkat keras komputer meliputi komputer desktop, komputer server yang bisa difungsikan mengakses software. Yang kedua ada platform sistem operasi yang bisa memudahkan untuk mengolah data yang ada di BINUS seperti penggunaan Windows dan Mac. Yang ketiga ada manajemen penyimpanan data yang digunakan untuk mengakses dan menyimpan data. Yang keempat ada konsultan integrasi sistem digunakan untuk meningkatkan layanan konsultasi integrasi sistem. Yang terakhir ada platform internet keseluruhan sistem informasi dalam perusahaan termasuk web hosting, router, kabel, dan peralatan wireless lainnya. Nah, 1B masuk dalam Melt Cafe Law jika dikaitkan dengan era digital 4.0 pada saat ini dan masa yang akan datang. Jadi, hukum Metcalfe menyatakan bahwa nilai jaringan telekomunikasi adalah sebanding dengan kuadrat jumlah pengguna terhubung dari sistem. Revolusi Industri 4.0 mengubah praktik dalam sistem di dunia pada saat ini dengan kecanggihan akan keberadaan teknologi. Yang kedua, cara kerja RFID atau Radio Frequency Identification dan contoh penggunaannya. Jadi, Radio Frequency Identification atau yang biasa disebut dengan RFID merupakan sebuah perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chip dan antena. Prinsip kerja RFID adalah sistem identifikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan. Nah, yang ketiga ada 7OC layer dalam kegiatan sehari-hari. Setiap komputer dalam jaringan memiliki cara berkomunikasinya masing-masing, di mana pertukaran informasi antar jaringan tidak bisa terjalin dengan baik. Tentu saja, proses komunikasi dibutuhkan tidak hanya oleh komputer dalam satu sistem jaringan tertentu, seperti halnya dalam mengirim email ke komputer lain. Yang keempat, ada penjelasan terkait layanan protokol dan port. Jadi yang pertama ada web service. Web service adalah aplikasi yang berisi kumpulan database dan software. Port yang digunakan adalah port 80. Yang kedua ada email service, digunakan untuk mengirim email dari email ke lokal server email hingga dikirim ke alamat email penerima port. Port yang digunakan adalah port 25. Terus ada FTP berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara klien dan server dalam sebuah jaringan. Port yang digunakan adalah port 20 dan 21. Telnet service itu adalah protokol aplikasi yang digunakan di internet atau jaringan area lokal untuk menyediakan fasilitas komunikasi berorientasi teks interaktif dua arah menggunakan koneksi terminal. Port yang digunakan adalah port 23. Yang terakhir ada SSH service. SSH merupakan singkatan dari Secure Shell. SSH merupakan sebuah protokol yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memodifikasi server secara remote. Port yang digunakan ada port 22. Kita lanjut ke nomor 5A. Ada berbagai cara untuk membenarkan printer yang rusak, di antaranya adalah mengecek kondisi printer, mengecek masalah kabel USB port, mengecek masalah print QW yang disebabkan karena antrian sharing. 5B ada pun berbagai cara yang bisa diselesaikan untuk troubleshoot jaringan. Yang pertama, kita harus memeriksa network connection, yang kedua, periksa sambungan LAN dan modem, yang terakhir, kita bisa periksa kabel apabila terputus. 6A, Windows IP Configuration. Windows IP Configuration merupakan salah satu perintah pada sistem operasi Windows yang berfungsi untuk menampilkan konfigurasi IP komputer. Dengan menggunakan utilitas ini, maka user dapat melihat konfigurasi apa saja yang telah diatur di komputernya. Nah, 6B, Treset. Apa sih fungsi Treset? Treset adalah salah satu metode untuk memeriksa permasalahan jaringan lambat saat membuka website. Treset adalah network diagnostic tool yang digunakan untuk melacak setiap rute jaringan yang dilalui oleh IP address secara real time. Oke, terima kasih.